sini saya akan menjelaskan tentang dua cara hidup. Tapi sebelum itu saya akan menggambarkan garis dulu ya. Nah, jadi nek dalam kehidupan kita, nah di sini Allah menciptakan bumi nek. Nah, menciptakan bumi. Setelah ia menciptakan bumi, dia menciptakan manusia. Manusia kan? Nah, itu terambil dari ayat Alkitab Wahyu 4 ayat 11. Nah, isinya itu, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa. Sebab Engkau yang menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu itu ada, semua itu diciptakan. Nah, jadi Allah menciptakan manusia nih untuk berada di bawah otoritas Tuhan. Tetapi manusia gagal nih. Manusia gagal untuk menguasai dunia. Dan mereka melupakan Tuhan nih. Melupakan Allah. Allah dilupakan mereka dan manusia menganggap dirinya itu adalah yang berkuasa atas dunia ini. Mereka meninggalkan Tuhan nih. Ini diambil dari ayat Roma 3 ayat 10 sampai 12. Nah, jadi dikatakan di sini nih, di ayat ini, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang mencari Allah, dan semua telah menyeleweng nih. Nah, mereka semua telah menyeleweng sehingga Tuhan menghukum manusia nek, menghukum manusia mati nek, mati dan dihakimi. Di sini diambil dari Ibrani 9 ayat 27. Seperti ada tertulis, hanya mati sekali, sesudah itu dihakimi nek. Manusia dihakimi mati, tapi setelah manusia dihakimi, Tuhan tidak tinggal diam nek. Dia telah mengutus anaknya yang tunggal. Siapa itu? Nah, anaknya yang tunggal itu yaitu Yesus Kristus nek, yang untuk disalibkan di bawah kayu salib. Di bawah kayu salib oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Nah, siapa yang diutus itu? Yesus. Ini terambil dari ayat 1 Petrus 3 ayat 18 nek. Sebab juga Kristus telah mati hanya sekali. Terus setelah ia mati di kayu salib, dia pun berkuasa nek. Yesus berkuasa atas dunia ini nek. Nah, setelah Yesus berkuasa atas dunia ini, maka ini diambil dari ayat 1 Petrus 1 ayat 3 nek. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar banget rahmatnya nek, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal dan telah membangkitkan kita dari antara orang mati nek. Nah, karena Yesus telah berkuasa atas dunia ini nek, kita pun memiliki dua pilihan. Yang pertama itu hidup suka-suka, hidup meninggalkan Tuhan ya. Hidup meninggalkan Tuhan. Dan hidup meninggalkan Tuhan berdampak penghakiman, waktu kematian, sama ajaran yang sesat nek. Ajaran yang sesat. Dan yang dua pilihan itu, yang pertama kan ini tadi ajaran sesat, kematian, penghakiman kan. Dan yang kedua itu ikut Yesus nek. Kita berada di bawah otoritas Yesus. Dan ini kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Yang kekal kan. Nah, kan ini ada dua pilihan nih kan, hidup suka-suka sama ikut Yesus. Nah, nenek mau pilih yang mana, hidup suka-suka atau ikut Yesus?
Nah, nenek kan mau ikut Yesus. Nah, cara pertama untuk ikut Yesus itu, yang pertama itu berdoa. Berdoa. Nah, untuk cara ikut Yesus ini kita harus berdoa. Nah, nenek bersediakah ikut doa sama aku? Iya. Oke, ikuti aku berdoa ya, Nek. Tuhan, terima kasih buat anugerah yang kau berikan padaku. Ampuni aku yang tidak layak, yang terus berbuat dosa, tapi karena rahmat dan kuasa-Mu, aku mau menerima Engkau menjadi juru selamatku. Aku mau selalu ikut denganmu. Terima kasih Yesus yang baik. Aku berdoa dalam namamu. Amin. Nah, cara kedua itu, Nek. Cara kedua itu adalah taat. Taat, Nek. Taat. Dan yang ketiga itu percaya. Jadi inilah Nek, syarat kita untuk ikut Yesus: berdoa, taat, dan percaya. Terima kasih, Nek, sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya. Terima kasih, Nek.